Alhamdulillahillazi an'ama alaina wahdana lil imani bidin Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bapak Ibu yang saya muliakan, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin berbahagia, tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah bagaimana kita bisa mengabdi seutuhnya. Orang yang menjadi abdi kepada sesuatu, dia akan dikenang. Ya. Kenapa di tempat kita ini di Indonesia, di mana-mana mungkin ada makam pahlawan? Ya. Karena memang pengabdian yang diberikan oleh orang yang ada di makam itu, gitu. Pengabdian waktunya barangkali, fisiknya dan segala macam, sehingga dia tetap dikenang. Dulu ada kita kenal istilah pahlawan tanpa jasa. Ini diberikan kepada guru-guru. Ya. Kenapa? Karena memang pengabdian itu yang diberikan secara totalitas, sehingga dia selalu dikenang. Lawan pengabdian ini ya ingkar atau khianat. Kalau seseorang yang tercatat sebagai orang yang khianat, dia tercela. Orang yang tercatat sebagai orang ingkar, dia terhina. Dia terhina. Nah, maka kita ini agar tidak mendapatkan kehinaan, bawalah kehidupan kita ini dalam pengabdian. Baik pengabdian di dunia ini ya kepada bangsa, walaupun kita tidak memegang posisi segala macam, tapi yakinlah kita akan dikenang. Ya, kita akan dikenang dalam apa? Dalam kebaikan. Karena apa? Nanti akan ada juga orang akan dikenang, tapi dikenangnya ini yang jadi masalah. Ini selama dia hidup nih, masya Allah, luar biasa susah hidup kita nih. Kenapa? Selalu dizolimi, untung capek mati. Ya, ini yang kita takutkan gitu. Seorang istri juga menjadi abdi dia kepada suaminya. Dengan mengabdi kepada suaminya itu Allah ridho. Allah ridho gitu. Allah ridho karena untuk mendapatkan surga itu adalah ridho Allah, perintah Allah. Dia mengabdi kepada suaminya, bukan sujud, tidak. Tapi memang perintah Allah itu untuk mengabdi kepada Allah itu melalui taat sama suami. Maka Allah ridho. Kalau kita sama siapa ngabdinya? Mendapat ridha Allah, laki-laki sama orang tua. Ya. Laki-laki ini diperintahkan untuk mendapatkan ridho Allah tuh dia mesti mengabdi atau taat kepada ayah bundanya. Jangan ingkari. Maka kita akan mulia. Nah, pengabdian secara khusus itu yang tidak bisa dikurangi sedikit pun juga apa? Pengabdian kepada Allah. Ya, pengabdian kepada Allah. Kita ini kan abdi nih. Abdi artinya hamba. Hamba itu ketika disuruh datang dia datang, kesuruh berangkat dia pergi. Ibarat anak panah, kemana kita mau arahkan dia akan sampai di situ. Kemana dia akan diperintahkan dia akan sampai di situ. Itulah abdi. Itulah abdi. Ketika mereka seorang abdi ini mampu melaksanakan perintah tuannya, pasti dia akan mulia. Nah, sekarang kita abdi siapa? Ya, abdi dunia kah atau abdi Allah sebagai pencipta dunia? Ya, ada enggak orang abdi dunia? Ada, sehingga dikenal dengan hubud dunia. Kehidupan mereka hanya untuk kehidupan dunia saja.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka dalam perjalanan sejarah manusia itu ada orang yang dikenang sebagai orang yang mulia karena dia abdi Allah, Abdullah. Ada juga orang yang dikenang juga, tenar juga namanya. Tapi sebagai apa? Sebagai orang yang dilaknat. Kenapa? Dia ingkar kepada Allah. Banyak kan? Banyak. Dalam perjalanan sejarah. Ya. Nah, tengoklah Fir'aun. Tengoklah Qarun. Tengoklah Namrud. Kan orang dikenang itu. Sampai hari kiamat akan dikenang. Takkan pernah terhapus namanya, Pak. Tapi ada enggak orang yang mau dikasih namanya anaknya Qarun? Aduh nak, kata tuh, ganteng kali cucuku ini, kasih nama Qarun aja lah ya. Mau enggak dikasih cucu namanya Qarun? Atau dikasih nama Fir'aun? Enggak mau. Kenapa? Karena dia terkenal sebagai orang yang bejat. Orang bejat. Ada juga orang yang mulia nih dalam perjalanan sejarah dunia ini. Dikenal sebagai orang yang soleh, orang yang taat. Kayak Ibrahim lah. Hari ini masih bulan Zulhijjah. Nabi Ibrahim alaihissalam. Dibagai satu keluarga yang dikenal apa? Sebagai keluarga yang abdi kepada Allah itu tidak mendua. Sehingga satu keluarga itu sebagai ayah, dia adalah ayah mulia. Sebagai suami, suami yang mulia. Sebagai istri, istri yang mulia. Sebagai ibu, ibu yang mulia. Sebagai anak, anak yang mulia. Maka selalu dikenang. Maka setiap Zulhijjah ini kita bicarakan tentang apa? Tentang satu keluarga itu. Satu keluarga. Kenapa? Karena pengabdiannya, Pak. Karena pengabdiannya yang tidak terhingga. Ya. Maka Allah katakan wa iz batala Ibrahima Rabbuhu bikalimatin fa'atamahunna. Ketika Allah perintahkan, Allah datangkan perintah-perintah dan larang-larangan dari Tuhannya, fa'atamahunna, maka Nabi Ibrahim selalu melaksanakan tanpa undur, tanpa ulur. Begitu datang perintah, yuk. Nantilah, bekolah, encalah, sebentar lagi lah, enggak ada itu. Kalau kita gimana? Hayya 'alas shalah, kata muazin. Apakah kita bergegas? Padahal Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, ketika Allah memanggilmu, ketika Nabi panggilmu, cepat laksanakan. Tunaikan. Tidak ada kata mendua. Ada kata mendua. Begitu Ibrahim. Maka kemarin kita ceritakan ketika datang perintah khitan. Datang perintah khitan, Pak, kepada Nabi Ibrahim itu. Usia berapa Nabi Ibrahim di khitan? Usia 80, Pak. Siapa yang 80 usia di sini? Ada enggak 80 nih? Artinya kan sudah tua itu. Ya, sudah tua. 80 tahun datang perintah khitan. Apakah Nabi Sulaiman pikir-pikir? Enggak. Dia cari benda apa yang bisa dilakukan untuk dikhitan di sekelilingnya. Dia tengok, oh ada kampak. Dengan kampak itu langsung dikhitan. Awak tahu enggak? Coba kalau hari ini dokter bawa kampak untuk dikhitan, bisa lari itu. Lari itu yang mau dikhitan itu, Pak. Artinya apa? Walaupun dalam ketaatan itu nanti akan mendatangkan penderitaan bagi dirinya, dia tidak pikir. Tidak pikir dia. Tidak pikir. Yang penting Allah mengabdi kepada Allah. Ya. Satu kisah Nabi dan Nabi SAW bersama Uqail. Ya, sahabat Nabi Uqail bin Abi Talib. Ini contoh pengabdian. Ya, panggilan, seruan. Nabi ini kebelet untuk buang hajat di tanah lapang, tidak ada tempat. Dari kejauhan Nabi melihat tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon. Nabi bilang kepada Uqail, Uqail, kau pergi datangilah pohon-pohon itu. Datang pohon-pohon itu.
sampaikan kepada pohon-pohon itu kalau aku nak buang hajat, tapi tak ada yang bisa menutupi, tolong sampaikan. Nah, Ukel karena diperintahkan Nabi langsung bergerak berjalan, tapi belum sampai lagi ke tempat pohon-pohon itu seolah-olah berjalan dengan sekonyong-konyong datang terus berburu kepada Nabi, lantas lalu mengelilingi Nabi. Bapak Ibu yang dimuliakan, ini pohon. Belum sampai lagi Ukail kepada pohon itu sudah datang. Kenapa? Dia dengar Nabi perintahkan kepada Ukail agar pohon ini melindungi, padahal perintah itu belum sampai kepada dia, kepada pohon-pohon ini, Pak. Langsung pohon-pohon itu seolah-olah mencabut urat-uratnya, berlarian menuju Nabi, langsung mengelilingi Nabi. Masya Allah. Ini pohon yang tak dihisap, yang tak akan ditanya. Kalau dia tumbuh dengan segar, mati pun dia tak masalah. Maka Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq mengatakan, andaikanlah aku ini jadi ranting, jadi pohon, kalau hidup dan mati tidak masalah. Nah, kita sudah berapa banyak yang namanya perintah dan larang Allah nih yang sampai kepada kita? Coba kita hitung pengabdian kita. Nah, maka Nabi Ibrahim dan keluarga ini mulianya seperti itu. Ya. Kenapa? Pengabdian yang totalitas, yang ketika datang perintah dan larangan, dia langsung melakukannya dengan sempurna, tanpa pikir panjang. Iko iyo ndak, iyo ndak. Sekarang perintah sama kita nih sudah berapa tahun sampai kepada kita? Ya, sudah berapa tahun, Pak? Tapi sejauh mana pengabdian kita yang utuh? Pengabdian kita yang utuh kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya pengabdian yang ada dalam diri seseorang berdasarkan kepada kecintaan dan keikhlasan ditopang dengan kesabaran yang luar biasa. Memang untuk melaksanakan perintah ini aja, Pak. Kesetiaan, kecintaan, kesabaran. Sanggup melakukan. Tapi kalau tidak sabar, tidak setia, tidak penuh dengan kecintaan, tidak. Tidak bisa, Pak. Di perang Tabuk itu jarak dari Madinah ke Tabuk itu lebih kurang 1000 km, Pak. 1000 km. Kalau ke utara dari Pekanbaru, Aceh lah barangkali ya. Aceh 1000 sekian kilometer. Taruhlah sebelum kota Aceh betul 1000 km. Suasana panas, terik matahari luar biasa. Kondisi dalam keadaan susah. Biasa Nabi itu ketika mau ngajak perang itu, Nabi tak sebut kemana tujuan. Ya. Nah, tapi karena ini jarak tempuh yang sangat luar biasa, kondisi keadaan ekonomi yang juga agak susah, maka Nabi bilangkan, kita akan ke Tabuk. Kenapa? Sudah kedengar orang-orang Maui akan menyerang Madinah, maka Nabi arahkan kita hadang di Tabuk. Ya, orang Romawi menyiapkan 40.000 pasukan. Nah, hadirin berbahagia Bapak Ibu yang saya muliakan, maka Nabi kumpulkan para sahabat berkhutbah di atas mimbar. Ini pengabdian, artinya pengabdian kepada Allah, pengabdian kepada Nabi. Ketika Allah perintahkan, ketika Allah panggil, tidak ada kata mendua. Ya, tidak ada kata mendua. Kata Nabi, sekarang kita akan berangkat ke Tabuk nih, berperang. Ayo, siapa yang nak menginfakkan hartanya? Ayo, siapa? Siapa nak menginfakkan hartanya? Ayo, berjuang jalan Allah, korbankan harta kalian. Siapa? Nunjuklah Utsman, ya Rasulullah, 100 ekor unta lengkap dengan segala isinya. 100 ekor unta. Nabi turun ke tangga yang kedua. Ya, turun ke tangga yang kedua. Umumkan lagi. Ayo, siapa lagi yang nak menginfakkan hartanya? Siapa lagi yang menginfakkan hartanya? Utsman nunjuk lagi. Ya Rasulullah, 100 ekor unta. Ini bukan yang tadi, maksudnya tambah 100 ekor unta lagi lengkap dengan segala isinya.
Nabi tersenyum, nengok Umar, nengok Utsman. Ya. Turun ke tangga yang pertama tadi. 3, 2, 1. Turun pertama. Ayo, siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Utsman pun nunjuk juga. Saya Rasulullah, 100 ekor unta lagi, lengkap dengan segala isinya. Masya Allah. Berapa ekor unta? 300 Pak. 100, 300 ekor unta. Itu isinya belum. Perlengkapannya belum. Sekarang satu unta berapa? Katakanlah 35 juta mungkin. Ya, 35 juta kali 300. Ya. 35 kali 3. 3 kali 5 berapa? 15. 3 kali 3 9 tambah 1 10. 105 ini. Ya, jutaan nolnya 6. Ratusan nolnya 2. Artinya ada 8 nol di belakang 105. Berapa tuh? 105 tambah 8 nol. Kalau 9 kan miliar. Ya, artinya apa? 10 miliar setengah. Pada saat itu Utsman menginfakkan hartanya hanya di segi unta saja, pengabdian. Awak berapa tang? Berapa kita Pak ketika korban? Masya Allah. Ini yang namanya pengabdian tanpa batas. Pengabdian tanpa batas. Ketika Allah minta, ketika Nabi minta, tanpa pikir panjang. Wajar Utsman itu mulia. Kenapa? Dia pengabdian. Wajar Nabi Ibrahim itu mulia. Ngapa? Dia pengabdian. Yang paling berharga dalam diri ini apa? Harta apa keluarga? Ada mengatakan keluarga ini bagian juga daripada harta. Kalau kita pilah-pilah dulu. Yang paling berharga kan keluarga. Ya, ada mobil mewah nih. Mobil mewah terbakar. Dalamnya ada istri kita, anak kita. Mobil selamatkan atau bini selamatkan? Istri atau anak selamatkan? Iya, keluarga selamatkan. Artinya apa? Itulah yang paling mulia gitu. Itu yang paling mulia. Tapi Nabi Ibrahim ketika diminta untuk mengorbankan anak semata wayang itu, Masya Allah. Apa kira mudah itu melakukan itu? Nah, maka Nabi Ibrahim berjalan lupa. Berjalan tuh maksudnya ya dalam keadaan hati bukan mendua kepada Allah, tapi luar biasa berkecamuk dalam hati. Nah, ya, kita sanggup tak? Allah katakan inna a'tayna kal kautsar fasolli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah berikan nikmat yang banyak. Siapa yang bilang? Allah. Allah yang bilang bahwa kita ini sudah Allah beri nikmat yang banyak. Kata awak alun cukup je lah. Kurang je, kurang. Yang bilang tuh Allah loh. Kenapa kita berani mengatakan kurang? Ya. Kenapa kita berani mengatakan kurang? Siapa Allah pencipta langit dan bumi yang menghidupkan dan mematikan? Ya. Yang menghidupkan dan mematikan. Yang menggenggam alam ini Allah Azza wa Jalla. Dia yang paham tentang keadaan alam ini, termasuk kita manusia ini bagian daripada alam. Allah katakan kami telah berikan kepada kalian nikmat yang banyak. Kata kita, Masya Allah, aduh susah kali hidup nih. Ya, masih kurang juga, masih kurang. Siapa yang kok berani mengatakan kurang? Allah mengatakan banyak. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalaupun kalian nikmat Allah itu kalian tak sanggup menghitungnya. Kalau menghitung saja tak sanggup, bagaimana membayarnya? Dikumpulkan, kata Allah, dikumpulkan daun-daun yang ada di hutan dimanapun juga. Dikumpulkan ranting-ranting yang ada di mana saja. Dikumpulkan air laut sebagai tintanya. Ranting sebagai penanya. Daun sebagai kertasnya. Ditulis nikmat Allah, tak sanggup kita menulisnya. Apalagi bayarnya. Tapi kenapa kita masih bilang masih kurang? Ya, fasolli. Itu kan bentuk pengabdian. Maka solatlah kalian. Ya, kan pengabdian itu. Di antara pengabdian itu solat. Ya, solat Pak. Tapi sejauh mana kita mengabdi kepada Allah dalam bentuk pengabdian ini? Padahal Allah telah berikan nikmat yang banyak. Kira-kira pantas tidak kita menjadi orang yang mulia? Ya, di sisi Allah. Padahal kita cari ini kemuliaan sisi Allah, Pak. Ya Allah. Nah, ini yang jadi masalah.
Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian itu bersyukur, aku tambah. Tapi kalau kalian itu ingkar, maka azabku amat pedih. Nah, kenapa orang hari ini banyak yang susah, banyak yang mengeluh? Ya, kenapa? Ingkar dengan nikmat Allah itu sendiri. Allah sudah katakan, aku berikan kepada kalian nikmat yang banyak. Ya, tapi yang mengatakan masih kurang, masih kurang, masih kurang. Kenapa masih kurang? Allah telah stempel nih, aku beri kalian nikmat yang banyak. Fasolli, maka mengabdilah, solatlah, wanhar, berkorbanlah. Nah, maka ketika perang Tabuk itu, masya Allah, ya, perang Tabuk itu apa ibu? Ya, tadi katakan jaraknya lebih kurang 1000 km. Diminta, kata Utsman, 3 kali saya ya Rasulullah. 300 ekor onta lengkap dengan segala isinya. Nah, cobalah kalikan, kali 35 juta, 10,5 M kan? Ya, 10,5 M bah. Coba dikalikan, betul enggak kali-kali saya itu? Ya, 35 kali 3, 3 kali 5 15, 3 kali 3 9, tambah 1 10. Nah, matematik kita kan diajarkan dulu, kalau 0 tambah aja 0 belakang sebanyak itu kan, seperti itu matematik dulu. Nah, ratusan nolnya 2, ya, jutaan nolnya 6, berarti 20 tambah 2 6, 8 nol berderet belakang, di belakang 105. Nah, berapa tuh? 10,10,5 miliar. Itu baru Utsman, ya. Datang lagi Abdurrahman bin Auf, luar biasa juga banyaknya. Datang lagi Umar bin Khattab, masya Allah, dia berikan 3.000 dirham. Datang lagi Abu Bakar, masya Allah, jauh lagi dari itu. Berlomba-lomba dalam pengabdian. Ya, nah ini kita nih udah berapa lama ya Pak Ketua pengabdian kita untuk membeli lahan. Ya, siapa yang langsung tunjuk tangan biar saya beresin semua? Ya, siapa? Nah, masya Allah, kalau ada Utsman hari ini selesai dah. Nah, coba bayangkan. Nah, sudah berapa lama kita nak menyelesaikan lahan itu, ya, tapi belum terselesaikan. Kenapa? Karena kecintaan dan keikhlasan belum betul-betul, ya, artinya kekuatan itu belum optimal gitu. Ikhlas mungkin sudah, tapi kekuatan, karena kesabaran butuh dengan kekuatan, dia akan menjadi orang yang tangguh. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, maka pada saat itu berlomba-lombalah. Bukan hanya orang kaya, semua umat Islam berlomba-lomba apa yang dia punya. Yang punya buah-buahan dikasih buah-buahan, yang punya makanan dikasih makanan. Yang penting ambil bagian dalam perang Tabuk itu untuk menyukseskan perang Tabuk. Masya Allah. Perang Tabuk, Pak. Kenapa? Ini pengabdian. Ya, pengabdian. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, padahal mereka ini dahulunya siapa? Sahabat-sahabat Nabi ini kayak Umar ini siapa orangnya? Mereka itu dulu masya Allah. Umar bin Khattab itu dulunya tidak ada yang bisa mengalahkan akaknya, Pak. Selalu kita ceritakan, tidak ada orang yang sampai hari ini yang bisa mengalahkan keberanian Umar bin Khattab, tidak ada. Dan tidak ada yang sampai bejatnya, tidak ada yang sampai bejatnya. Maka dikisahkan, Allah alam kebenaran kisahnya kan, Umar sampai membunuh anak perempuannya. Bayangkan, sampai membunuh anak perempuannya. Kapan? Sebelum dia hijrah, sebelum mengabdi kepada Allah. Tapi begitu dia mengabdi kepada Allah, semua dia tinggalkan. Ya. Ikrimah bin Abi Jahal itu berkata, siapa Ikrimah? Ikrimah itu adalah anak dedengkot musuh Nabi Abu Jahal. Ya, Ikrimah bin Abu Jahal, anak dedengkot musuh buyutan Islam, Pak. Ketika Fathul Makkah, Fathul Makkah nih, ketika Nabi mau pasukan yang sangat besar kepada Mekah, menaklukkan kota Mekah, maka Ikrimah yang merupakan musuh bebuyutan itu bagaimana? Ya, coba selama Nabi berdakwah mengembangkan ketaatan, mengajak orang kepada Allah, Abu Jahal dan Ikrimah ini selalu menjadi musuh buyutan. Ketika datang
Nabi bersama sahabat pasukan ke Mekah, membawa pasukan menaklukkan kota Makkah, maka Ikrimah ini lari menuju Jeddah. Targetnya ya satu daerah, tapi harus menyeberang lautan. Ketika sudah sampai di pinggir lautan, ya, maka Ikrimah ini naik kapal. Kata nahkoda kapal, kau nak naik, ada syaratnya. Apa syaratnya? Kau ucapkan 2 kalimat syahadat. Kau ucapkan 2 kalimat syahadat. Kata Ikrimah ini, saya lari karena itu. Lalu sini kau suruh juga aku nak ucapkan itu. Ini dia. Ya, salilah saya meninggalkan Mekah ini, meninggalkan kampung saya ini untuk menghindari kalimat itu. Sekarang saya naik, justru kau suruh aku nak mengucapkan itu. Manalah mungkin. Ya. Hadirin berbahagia, siapa istrinya? Hindun. Siapa Hindun ini? Hindun yang memakan, yang mengoyak-ngoyak hati paman Nabi Hamzah. Ya. Hamzah adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW, pamannya. Nah, tapi dikoyak oleh Hindun, hatinya dikunyah. Lu bayangkan betapa Nabi sangat geramnya sama Hindun itu. Tapi ketika Fathul Makkah, Masya Allah, kata Hindun, bukan aku yang masuk Islam, tapi Islam yang masuk ke dalam aku. Ya, begitu dia masuk Islam, mengabdi, dia bilang, ya Rasulullah, semua yang telah kau bebaskan, semuanya kau beri ampunan. Apa kau tak nak berikan keamanan kepada Ikrimah? Dia adalah kepala bangsawan. Kata Nabi, Ikrimah diselamatkan, Ikrimah aman. Maka pergilah Hindun menyusul Ikrimah. Tadi Ikrimah sedang nego-nego dengan nahkoda kapal. Kalau mau naik, ucapkan kalimat syahadat. Passwordnya itu. Kalau enggak bisa. Dalam nego-nego seperti itu, datang Hindun. Wahai suamiku, Rasulullah telah menjamin keamanan bagimu. Ayolah ikut denganku. Ya, ikut denganku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Ikrimah mendengar ini, dia langsung turun, datang menjumpai Nabi. Masya Allah. Apa yang dilakukan Nabi, Pak? Nabi ambil salnya, dibentangkan di hadapan Ikrimah, kemudian disuruh, wahai Ikrimah, duduklah engkau di atas sal Nabi. Masya Allah. Musuh bebuyutan, anaknya juga musuh bebuyutan, bapaknya musuh bebuyutan. Ketika orang ini datang, dibentangkan salnya. Duduklah engkau, Ikrimah. Ikrimah berlinang air mata melihat perlakuan Nabi kepada dia. Hebatnya akal Rasulullah. Siapa yang mengatakan Nabi itu keras ekstrim? Musuh bebuyutan saja, Masya Allah, disambut, dibentangkan yang namanya salnya sendiri. Ikrimah terkejut, ya Rasulullah, kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Kata Ikrimah, kata Nabi, ya Ikrimah, aku diperintahkan untuk menyambung silaturahim, untuk menyambung, bukan untuk memutus. Maka aku tunggu engkau dengan selendangku. Luar biasa. Ada ndak modal kau ini, Pak? Pemimpin itu. Ya. Kita potong sedikit bagaimana Nabi itu ketika Fathul Makkah itu yang hebatnya apa? Ini kan kampung Nabi nih, Mekah ini nih. Ya, kampung Nabi Mekah. Dia punya rumah di situ. Cuman dulu rumah Nabi Khadijah itu dijual oleh anak Abu Lahab. Ya. Nah, ketika sudah Fathul Makkah, di antara sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau nak balik kepada rumahmu? Ya, ke rumahmu sendiri? Ini rumah Khadijah dulu dirampas. Apa engkau nak balik ke rumahmu? Kata Rasulullah, tidak. Nabi tahu rumah sudah dijual lagi oleh yang merampas pertama. Enggak, aku enggak mau. Coba rumah kita dirampas oleh orang, kemudian datang dengan pasukan yang besar, tapi tidak mau mengambil itu rumah kembali. Di mana Nabi tidur? Di kemah-kemah kecil. Masya Allah, inilah ikhlas. Awak ada enggak modal itu? Ya, pemimpin ada enggak kira-kira? Jangankan ganti untung ganti rugi aja serobot juga, kan seperti itu. Nah, hadirin berbahagia, inilah Ikrimah ini, Pak.
Ikrimah dibentangkan Nabi, ditunggu Nabi, diperlakukan Nabi dengan luar biasa. Akhirnya Ikrimah masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa kata Ikrimah? Ya Rasulullah, selama ini saya selalu menentangmu dalam berdakwah. Setiap 1 dirham yang aku jadikan untuk menentangmu dalam ketaatan, maka semenjak ini setiap 1 dirham pun sebanyak aku yang keluarkan, aku berikan dalam ketaatan. Masya Allah. Selama ini aku tentang kau dalam dakwah, maka semenjak ini juga aku akan bertungkus lumus dalam melaksanakan perintahmu ya Rasulullah. Apa itu? Pengabdian, Pak. Akhirnya dia mati syahid. Surga. Ya. Apa intinya? Itulah pengabdian. Pengabdian tadi itu. Nah, kita ini berapa pengabdian kita? Kan seperti itu. Mengoreksi diri kita ini kenapa? Karena lawan pengabdian itu ya ingkar. Kalau kita ingkar, Masya Allah, Allah berikan penderitaan. Di kisah Tabuk tadi itu ada 3 sahabat Nabi, ya, sudah diumumkan berangkat perang Tabuk. Tapi ada 3 sahabat Nabi besar yang tak ikut perang Tabuk. 1 Ka'ab bin Malik, ya, 2 Hilal bin Umayyah, ya, 3 Murarah bin Rabi'ah. Ini adalah yang 2 ini ahli Badar, ya, Hilal sama Murarah. Nah, Ka'ab bin Malik selalu mengikuti peperangan dengan Nabi, tapi 1 kali perintah Nabi itu tak dilaksanakan. Apa penyebabnya? Tidak ada penyebabnya. Pada saat perang Tabuk itu, ini Ka'ab memiliki harta yang luar biasa, kuda 2, segala macam, kemudian korma pun juga dalam keadaan panen juga untuk dia. Hartanya melebihi, kelapang melebihi, tapi dia tidak mau ikut perintah Nabi pada saat itu untuk berjihad jalan Allah. Masya Allah. Ketika Nabi dan para sahabat sudah berangkat, yang tinggal di Madinah itu hanya orang-orang tua yang uzur, perempuan-perempuan, anak kecil, ditambah orang munafik, ya, orang munafik yang tinggal, kecuali Ali bin Abi Thalib, karena Ali ditugaskan Nabi untuk mengontrol Madinah, maka Ali tak ikut dalam perang Tabuk, Pak. Hadirin berbahagia, singkat cerita, ketika pulang dari perang Tabuk ini, biasalah orang-orang kalau Nabi dia pulang dari perjalanan, ini sebagai teladan bagi kita, ya, mudah-mudahan kita mampu melakukan. Pulang dari perjalanan, Nabi kemana, Pak? Nabi tidak pulang ke rumah dulu, Pak. Ya, awak yang pulang perjalanan ke mana aja dulu? Rumah yang kita cari dulu kan. Nabi tidak ke rumah, dia pulang dari perjalanan, Nabi lari ke masjid dulu, pulang ke masjid, sholat tahiyatul masjid dulu. Ya, kemudian datanglah para sahabat. Awak kalau pulang larinya ke rumah dulu. Gitu. Ya, kalau kita berjalan-jalan itu sebetulnya perjalanan itu pulangnya ke rumah, ke masjid dulu, datangi masjid dulu gitu. Ya, tanda kecintaan kita ke masjid, datang masjid, sholat 2 rakaat, duduk sebentar, tikaf sebentar, baru balik pulang. Nah, mudah-mudahan kita mampu melakukan. Saya pun kadang belum mampu melakukan ini. Langsung pulang ke rumah, ingat anak, ingat istri lagi kan, anak di rumah. Ya, hadirin berbahagia, ini dia. Maka datanglah orang-orang untuk mengadukan alasan kepada Nabi, ketidakhadiran mereka dalam di Tabuk itu. Orang munafik datang, orang uzur datang, Nabi benarkan. Datanglah Ka'ab bin Malik. Ka'ab ini berpikir-pikir, bahkan sempat musyawarah dalam keluarga, ceritanya seperti itu. Macam mana menghadapi apa yang nak dilaporkan kepada Nabi. Ya, Bapak Ibu yang muliakan, Ka'ab bin Malik ini adalah ahli sastra. Dia pandai bercerita. Allah berikan kepandaian bicara luar biasa. Ketika dia bicara, orang pasti benarkan. Hadirin berbahagia, ketika dia menghadap Nabi, Nabi tanya, kenapa engkau tak pergi ke Tabuk? Kata kata Ka'ab bin Malik, ya Rasulullah, andaikan saya berhadapan dengan pemimpin-pemimpin dunia, saya akan keluarkan jurus saya, karena saya Allah berikan kemampuan untuk pandai bicara, dan aku yakin mereka pasti membenarkannya. Tapi ya Rasulullah, hari ini aku berhadapan dengan engkau Nabi Allah, engkau kekasih Allah. Ya Rasulullah, kalaupun saya berbohong kepadamu dan engkau memaafkan aku yakin Allah pasti murka kepada aku.
Aku takut ya Rasulullah. Andaikan aku jujur kepadamu dan engkau marah kepadaku, satu saat aku yakin Allah pasti maafkanku. Ya Rasulullah, aku tak pergi ke Tabuk itu tak ada alasan. Semuanya cukup ya Rasulullah. Cuma malas-malasan saja. Nah, itu. Malas-malasan saja. Kenapa? Karena pada saat itu Allah berikan kesenang-kesenangan luar biasa. Kecukupan luar biasa dari segi harta dan segala macam. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, suatu saat pengabdian ini akan luntur. Kenapa? Karena ketika kita punya, ya enggak? Mana yang mudah air mata tumpah ketika lagi tak ada atau lagi ATM banyak, kantong tebal? Hah? Mana yang lebih mudah? Kita doa sama Allah tuh ketika mana yang tumpahnya air mata kita tuh ketika kantong tebal, dompet penuh, ATM berisi, atau ketika lagi tidak ada? Hah? Mana kira-kira? Anak sakit, masuk rumah sakit, uang lagi tak ada, yang kuliah nelpon pula, uang semester Bapak Ibu, rumah datang pula kontrakannya, Masya Allah. Pada saat itu meleleh air mata tu, Pak. Ya. Kenapa meleleh? Karena piti tak ada. Ya. Dekat sama Allah. Tapi kalau ATM banyak, dalam dompet pun tunai banyak, sakit kita, anak rumah sakit mau pulang, tinggal bilang berapa. Datang anak telepon, wah ya, ibu, bapak, emak, uang semester berapa nak? Ya, berapa? Langsung kita berapa? Kenapa? Karena emang ada. Tapi kalau ditanya, anak sakit rumah sakit, rumah kontrakan datang, anak semester bilang, ibu bapak uang semester. Masya Allah, kepikir dari mana uang ini dicari. Ya, ujung-ujungnya kita berdoa kepada Allah. Aha, itu luar biasa khusyuknya doa kita. Nah ini dia, Ka'ab bin Malik juga mengalami seperti itu. Ketika dia dalam keadaan serba punya itu, dia tidak melaksanakan satu perintah Nabi saja, satu perintah Nabi, Pak. Tidak dia laksanakan, tidak ikut dalam ke Tabuk. Apa kata Nabi? Engkau benar, engkau tidak berbohong, tapi engkau berdirilah, tunggulah keputusan Allah kepadamu. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada saat itu Ka'ab bin Malik pergi meninggalkan Nabi. Nabi tidak ada bicara sama Ka'ab bin Malik, dan seluruh kaum muslimin pun tidak ada yang bicara. Sempit rasa dunia bagi Ka'ab. Kenapa? Pergi ke pasar, orang tak mau bicara. Pergi ke masjid, orang tak mau bicara. Coba kalau bapak-bapak datang ke sini, semua orang cuek gitu sama kita. Dipanggil tak mau, ucapkan salam tak jawab. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, penderitaan yang terbesar bagi sahabat itu bukan lapar, tidak. Bukan sakit, bukan. Penderitaan yang terberat bagi sahabat itu ketika berjauhan dengan Nabi. Ini bukan berjauhan dengan Nabi lagi, didiamkan Nabi. Macam mana hati Ka'ab bin Malik dan yang lain itu luar biasa gundahnya. Maka kata Ka'ab, yang aku takutkan pada saat itu apa? Andaikan saya mati pada saat itu, yang saya takutkan Nabi tak solatkan, seluruh orang muslim pasti tak solatkan. Itu yang ku takutkan. Dan yang lebih aku takutkan lagi apa? Andaikan Nabi yang mati duluan daripada aku, karena terjadi pada 9 Hijriah nih Pak, di ujung-ujung umur Nabi ini. Andaikan Nabi yang mati duluan, sedangkan Nabi belum maafkan aku, sampai kiamat pun orang tak akan mau solatkan aku, kata dia. Masya Allah. Begitu sedihnya Ka'ab bin Malik. Ya. Nah. Berapa lama itu? 40 hari. 40 hari, Pak. Saking dikucilkan itu, pergi sana, pergi sini. Datang pula utusan dari Ghassaniyah namanya. Utusan orang kafir, orang Mawi. Dia kirim surat kepada Ka'ab. Satu pedagang orang Arab datang ke pasar, dia tanya, mana Ka'ab? Ditunjuk rumahnya, dikasih surat. Isi surat di kerajaan Ghassan. Apa isinya? Wahai saudaraku Ka'ab, aku mendengar engkau sedang dicuekin oleh saudara-saudara kalian dan dizolimi oleh pimpinan kamu. Maka aku sebagai sahabatmu ingin membawamu. Ayo, pergilah bersamaku.
Masya Allah, terkejut Ka'ab. Ya, ini kata Ka'ab, segini hinanyakah saya? Ketika saya dijauhkan Nabi, datang orang kafir mendatangi saya untuk menawarkan diri. Jadi kalau kejepit itu banyak musuh-musuh datang, Pak, untuk meninggalkan ketaatan. Nah, hadirin berbahagia, hari yang ke-50 Ka'ab ini apa? Ka'ab ini diperintahkan untuk ditinggalkan oleh istrinya, pisah dengan istrinya. Bukan bercerai, tidak, pisah ranjang saja. Maka berangkat jugalah istri dari rumah. Masya Allah. Bapak Ibu, terakhir ketika hari 50 itu, Ka'ab itu dia sholat subuh, tidak berani ke masjid, sholat di atas atap. Ya, tidak berani ke masjid. Begitu dia sesolat, datang ke jauh dan memanggil, wahai Ka'ab, ada berita gembira untukmu. Mendengar itu dia langsung sujud. Ya, karena berita gembira itu pasti Nabi telah maafkan, Allah telah maafkan. Langsung sujud, dia buka bajunya, dia berikan kepada orang yang menyampaikan pertama. Padahal tidak ada pakaian lagi. Kemudian dia bilang, pinjam aku dulu bajunya ya. Tidak ada lah bagi baju, Pak. Tapi karena Allah telah maafkan Nabi, maafkan gembiranya dia buka baju satu-satunya diberikan kepada orang itu. Tapi untuk menjumpai Nabi dia pinjam itu baginya. Tidak ada baju. Ya, maksud kita apa menyampaikan ini? Coba tagih dengar. Sahabat Nabi ini Masya Allah luar biasa, orang yang soleh, tidak pernah melakukan kemaksiatan. Ya, yang dilakukan Ka'ab ini apa? Hanya karena memang satu perintah itu saja yang tidak dia laksanakan. Ya, yang lain-lainnya kalau amalan sholat, puasa, zakat, haji itu tidak menjadi masalah. Satu itu saja ketika perintah berjihad tak ditunaikan, Masya Allah, dikucilkan oleh Nabi atas perintah Allah. Tunggu perintah Allah dulu. Hari ini kita betapa banyak yang telah kita cuekin perintah Nabi. Hah? Cukup satukah? Adakah satu yang kita tinggalkan perintah Nabi? Atau 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1? Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan. Maka inilah yang perlu kita usahakan gitu. Apa yang perlu kita usahakan? Bahwa pengabdian kepada Allah ini mesti kita usahakan. Tidak bisa ditunggu, Pak. Tunggu dulu, belum ada panggilan. Kok tidak ke masjid? Belum tergerak hati lagi. Mana bisa seperti itu? Ya ayyuhallazina amanu taqullah wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun, kata Allah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan buatlah usaha agar kalian dekat kepada Allah, pasti kalian beruntung. Ada usaha untuk itu. Ada usaha untuk mendapatkan ketaatan kepada Allah melalui pengabdian yang dibutuhkan dengan kesabaran. Kalau tidak sabar tidak bisa, Pak. Sabar tidak bisa. Sabar ini modal utama. Macam mana anak datang ke masjid kalau tidak sabar? Capek, ngantuk, segala macam. Macam mana Bapak bisa duduk di sini, Ibu? Kalau tidak sabar tidak bisa. Maka perlu kesabaran. Maka Nabi Ibrahim itu termasuk Nabi Ulul Azmi. Ya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad adalah orang yang paling mulia. Setelah itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Kenapa? Karena kesabaran dalam pengabdian. Ya, kesabaran dalam pengabdian. Sejauh mana kita sabar dalam pengabdian kita hari ini? Sejauh mana? Ya, sampai kapan sabar itu? Sabar itu tidak ada batasnya, Pak. Bukan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Sekali Pak sabarnya, 2 kali, 3 kali, tidak lagi, Pak. Kalau Bapak setan, saya lebih setan lagi katanya. Kan omong seperti itu. Tidak seperti itu. Sabar dalam ketaatan. Tengoklah Nabi Ibrahim, tengoklah sahabat-sahabat Nabi. Ya, Masya Allah. Mereka mau memberikan jiwa nyawanya. Itu apa? Dengan sabar. Satajiduni insyaallah minas sabirin, kata Ismail. Ya ayahku, laksanakanlah perintah-perintah yang diberikan kepadamu, insya Allah engkau akan dapati aku sebagai orang yang sabar. Maka perlu kesabaran, Pak. Ya, taat itu butuh kesabaran. Meninggalkan maksiat butuh kesabaran. Tengoklah sahabat-sahabat Nabi. Lapar sudah menjadi teman harian. Abu Bakar, Umar bin Khattab pernah keluar rumah dalam terik matahari. Umar keluar, Abu Bakar keluar. Kenapa keluar? Lapar yang tak tertahankan, ya saudaraku. Masya Allah. Di perang Khandaq, Nabi diikat perutnya ini dengan batu, ditaruh di batu. Dalam keadaan perang, Pak. Kenapa?
lapar yang luar biasa. Dalam ketaatan lapar. Ya. Nabi Ayub sakit puluhan tahun, sabar. Ya. Sabar Nabi Ayub sakit puluhan tahun. Kaki Nabi bengkak-bengkak dalam sholat malam, sabar. Ya. Siapa lagi? Nabi Yusuf digoda dengan perempuan, sabar meninggalkan kemaksiatan. Bukan Nabi Yusuf tidak tertarik, ya, tertarik Nabi Yusuf, tapi karena kesabarannya dia sanggup meninggalkan kemaksiatan. Kita lagi tidak ada nih uang, lagi pas-pasan, betul-betul tidak ada uang untuk besok umpama. Jalan-jalan, nampak duit 500.000 di jalan, diambil enggak? Diambil nggak kira-kira? Lagi parah betul kita nih, lagi tak ada uang, betul-betul parah Pak. Jalan kita, ada uang 500.000 di jalan tuh, mau diambil apa enggak? Hah? Enggak. Ya karena kini lagi uang ada di saku. Sekarang bertanyakan lagi tak ada uang ini. Ini yang ketika kesempatan ada itu kita butuh, kesempatan ada kita tolak. Ini luar biasa. Ini butuh kesabaran Pak. Ya, butuh kesabaran. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, kesempatan ada, barangnya ada di depannya, dia sanggup tolak tawaran Zulaiha. Kenapa? Karena ada kesabaran dalam diri. Kalau tidak bisa. Ya, maka melaksanakan ketaatan ini perlu kesabaran. Capek kita karena ketaatan, butuh kesabaran. Tidak masalah Pak. Tengoklah memang sahabat Nabi itu Masya Allah. Maka sampaikan ada beberapa orang sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau tak doakan saja kita ini biar selesai masalah, tidak dizolimi, kita berdakwah mudah, doa kau kan dikabulkan, doakan aja lah Rasulullah. Kata Nabi, dulu ada orang digergaji kepalanya sampai selangkangan, mati pada itu juga. Ada orang yang disisir dengan sisir besi, badan-badannya ini tinggal tulang belulang. Kenapa? Karena ketaatan kepada Allah. Masya Allah, hari ini kita apa yang kita lakukan? Ya, apa kita? Harta kita berapa kita habiskan untuk ketaatan Allah? Fisik kita ini udah berapa lama kita bawa? Nah, tinggal sisa-sisa masa lagi fisik kita nih. Nak di kemana bawa lagi? Berapa umur kita hari ini Bapak Ibu? Berapa lah umur kita? Saya udah 53 ini. Ya, umur 3. Saya datang kita di atas 150, hanya berapa orang saja yang di bawah 50 ini. Apa tidak sabar juga? Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan, kalaupun kita capek tidak masalah. Kalaupun kita susah-susah tidak masalah. Kata Nabi, fasbiru, sabarlah kalian. Wahai orang-orang yang capek karena ketaatan, orang-orang yang susah karena ketaatan, orang-orang yang menderita karena ketaatan, orang-orang yang luar biasa payah karena ketaatan, fasbiru, sabarlah kalian kata Nabi. Hatta talqauni alal khawdi, nanti kalian akan aku jumpai, kalian akan jumpai aku nanti di telagaku. Masya Allah. Sabarlah kalian kata Nabi. Sabarlah kalian dalam ketaatan, sabarlah kalian dalam pengabdian, sabarlah kalian dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, sabarlah kalian dalam menjauhi larang-larang Allah. Hatta talqauni, nanti kalian akan menjumpai aku kata Nabi alal khawdi, di telagaku, di telaga Al-Kautsar, telaga Nabi. Nabi akan beri kita dengan satu cangkir dari tangan Nabi, satu kali teguk takkan pernah haus selamanya. Apa kita tak ingin diperlakukan Nabi dalam seperti itu Bapak? Ya, apa kita tidak ingin? Hadirin berbahagia, inilah nak perlu kita usahakan. Wajahidu fisabilih, bersungguh-sungguhlah untuk saya, bersungguh-sungguhlah. Wajahidu fisabilih, bersungguh-sungguhlah kalian. Dalam apa? Dalam melaksanakan ketaatan ini. Walazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalanku, Allah akan berikan jalan-jalannya. Ya, hadirin berbahagia, maka inilah kajian kita. Semoga Allah berikan kita kemuliaan-kemuliaan. Bulan-bulan Zulhijjah ini adalah bulan muhasabah kita. Ya, bulan muhasabah kita untuk mengoreksi diri sejauh mana pengabdian kita kepada Allah. Karena kalau hari-hari penuh dengan kemaksiatan, keingkaran kepada Allah, nasib kita dunia akhirat Masya Allah. Kalau kita sudah mulia dalam pandangan Allah,
demi akhirat, dunia akhirat demi Allah, kita akan selamat dunia akhirat. Tapi kalau sudah terhina dalam pandang Allah, demi Allah, wallahi kita akan sengsara dunia akhirat. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.